وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Waalaikumsalam. Wa fidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Alhamdulillah kita sampai di bab 118, bab khuruj al-khuruj ilal bab qolah. Qolah itu kebun. Wa hamlu syai' dan membawa sesuatu ala atiqihi untuk keluarganya, izabil dengan membawa keranjang. Izabil itu keranjang. Jadi ke kebun bawa kresek atau bawa keranjang, pulang ada isinya. Sebenarnya poinnya itu sebenarnya, tapi ini tadi ternyata bahasnya kemana-mana. Ya nggak apa-apa, ada poinnya itu. Jadi termasuk akhlak seorang muslim, kalau kembali ke judul bab ini, yaitu adalah orang laki-laki khususnya, itu adalah dia harus bekerja. Dan ya kalau punya kerjaan tetap ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya, maka paling nggak ya ke kebun. Ya, ke kebun. Kalau punya kebun ya nyewa. Kalau nggak punya duit buat nyewa ya ke hutan, ke alas itu untuk nyari apa yang bisa dibawa untuk keluarganya. Jadi seorang laki-laki nggak boleh diem aja di rumah. Ya, bahkan ketika sudah punya tanggung jawab, maka haram hukumnya berdiam aja di rumah nganggur. Ya, harus nyari kerja apapun. Bahkan di sini judulnya itu sangat apa ya, sangat minimalis. Jadi ke kebun bawa keranjang, nemu apa taruh. Pastikan itu halal ya, jangan sampai nemu bangkai bawa pulang. Jangan. An Amr bin Abi Qurrah, dari Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi, dia berkata, Arodo Abi ala Salman ukhtahu. Dulu bapakku pernah arodo menawarkan ukhtahu, saudara perempuan bapakku, kepada Salman. Sahabat Nabi bernama Salman. Benar, loading. Fa'aba, Salmannya nggak mau. Dia nggak mau. Ini kau sama adikku nih, Loman, Salman. Ah, enggak. Watazawwaja maulatan lahu. Dia justru menikahi budak yang dimerdekakan. Maula itu berarti budak yang sudah dimerdekakan. Dia punya budak perempuan, dimerdekakan, terus dinikahi. Yuqalaha Baqirah. Kalau di kitab yang saya pegang, Bukoirah. Kalau yang di sini Baqirah. Namanya Baqirah. Panggilannya, Yuqal itu panggilan. Wabalagha Abu Qurrah. Kemudian sampailah berita kepada Abu Qurrah, annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'un. Bahwasanya Salman dan Hudzaifah punya suatu masalah. Wa atahu yatlub. Kemudian dia mencarinya. Fa akhbaru annahu fi maqbalah. Dan dikabarkan bahwasanya Salman ternyata ada di Maqbalah, lahu kepunyaannya. Jadi kebun ini punya Salman ya. Jadi kita kalau mau keranjang, mau nyari nafkah di kebun, pastikan kebun kita sendiri, jangan kebun tetangganya. Walaupun kebun tetangganya minta izin. Adik, saya belum ngasih makan keluarga saya. Di kebun tetangga ada telo kayak, boleh nggak saya minta? Ya boleh, cabut sendiri ya. Itu etika seorang muslim. Jadi nggak boleh asal cabut, asal meridil. Kata wajah ilaihi walakiyahu ma'ahu zabilun. Kemudian Abu Qurrah menuju ke Salman. Kemudian walakiyahu, dan dia ketemu Salman. Kemudian ma'ahu zabilun, bersama Salman tadi ada keranjang. Dia bawa keranjang. Fihi bakolun, di dalamnya ada sayuran. Ya, di dalamnya ada sayuran yang dia petik. Kemudian qad adkhala asahu fi urwatiz zabil wa huwa ala atiqihi. Lalu kemudian dia itu bawa al-asah, di sini tongkat. Kemudian memasukkan tongkatnya ke dalam zabil, keranjangnya, wa huwa ala atiqihi. Dan dia pikul di bahunya. Keranjangnya dipikul. Ya seperti kebanyakan orang kita lah. Sudah siap mau pulang. Faqala ya Abu Abdillah. Abu Qurrah kemudian mengatakan, wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya dari Salman ya.
maka nabainaka wa baina Hudzaifah. Ada masalah apa nih kamu sama Hudzaifah? Qala yaqulu Salman. Salman kemudian berkata, wa kana al-insanu ajula. Ini ayat. Sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Maksudnya kok sampai ada masalah itu ya karena nggak dipikir-pikir dulu kemudian bermasalah. Fantolako, dua orang itu kemudian bertolak. Bertolak. Jadi bahasa Indonesia. Pulang maksudnya. Hatta ya Daro Salman, sampai ke rumah Daro Salman, rumahnya Salman. Ada Khoras Salman, Daro, dan kemudian Salman masuk ke rumahnya. Faqala, kemudian berkata Assalamualaikum, sampai rumah itu salam. Summa adzana li Abi Qurrah fadakhala. Jadi Salman masuk dulu, Abu Qurrah nunggu di luar, itu etika lagi tuh, ya. Jangan mentang-mentang sama temannya langsung dibawa masuk, istrinya di rumah nggak pakai jilbab, nah, nggak boleh. Jadi tunggu sini dulu ya. Si Salman masuk dan ngecek istrinya udah oke, dalam artian udah berjilbab dan seterusnya dan untuk aurat. Summa adzana li Abi Qurrah, kemudian Abi Qurrah diizinkan masuk. Fadakhala, baru kemudian masuk. Jadi jangan sampai nggak diizinkan masuk kita nyelonong, ini bukan, nggak beradab itu namanya. Fa idza namtun mauduun, dan di situ terlihat ada namtun. Namtun itu kayak permadani sejadah gede gitu. Mauduun yang tergantung ala babin, tergantung di atas pintu. Wa inda ra'sihi labinatun, dan di atas kepalanya itu terdapat batu-batu. Wa idza qartatun, dan juga ada pelana kuda atau unta. Faqala, maka Salman berkata kepada Abu Qurrah, ijlis ala firasi maulatika alladhi tamhatu li nafsiha. Silakan duduk ke atas dipan. Firas itu dipan, amben, ranjang. Ya, orang daerah sekitaran sini kadang nyebutnya lincak. Ya. Pernah dengar lincak? Nah, ini. Orang-orang linggo lincak kuwi sing biasane tinggoni maulatika, sing biasane linggo budak perempuanmu, yang biasanya dia ada di situ. Summa ansa'a yuhadditsuhu. Sulman kemudian mulai berbicara, faqala inna Hudzaifah kana yuhadditsu bi asya kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qadabil aqwam. Hudzaifah berkata mengenai berbagai hal yang pernah diucapkan Rasulullah SAW di saat beliau marah kepada beberapa suku dan melaknat mereka. Wa utiya fasa'ala anha. Lalu saya ditanya mengenai hal itu, lalu aku katakan Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Hudzaifah itu lebih tahu tentang apa yang diucapkannya. Wa akrahu an takuna dhagha'ina baina aqwamin. Dan aku nggak senang nih kalau kemudian terjadi kebencian di antara kaum-kaum. Wa utiya Hudzaifah, maka berita itu sampai kepada Hudzaifah. Faqila lahu, dan seorang berkata kepadanya, inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Sungguhnya Salman itu tidak membenarkan kabarmu dan juga tidak mendustakan atau mengingkari beritamu. Jadi ceritanya Hudzaifah ini dikenal atau mendapat julukan Sahibus Sir. Jadi dia suka bertanya tentang hal-hal yang bersifat fitnah kaum setelah Nabi Muhammad SAW nanti apa aja. Dan Nabi sering bercerita sama Hudzaifah bin Yaman. Nah kemudian ya, sepeninggal Nabi SAW, Hudzaifah mulai bercerita nih Nabi pernah ngomong gini. Nah, Salman nggak terlalu suka tuh dengan yang seperti itu karena akan bikin heboh, kaum ini akan berantem dengan ini akan itu gitu. Maka Hudzaifah cerita gitu, ditanyakan ke Salman jawabannya kayak gitu, disampaikan lagi ke Hudzaifah. Nah, ini pelajaran adabnya apa nih? Nah, jangan tumbak cucuan. Salman sama Hudzaifah itu sahabat yang baik sebenarnya. Cuman satunya memang mendapatkan hadis tentang hal-hal yang akan terjadi sepeninggal Nabi, yang satunya enggak gitu kan. Nah, Salman paham kalau Hudzaifah itu, ya, dikatakan di sini, Hudzaifah itu a'lamu bima yaqul. Dia itu tahu persis, ngerti persis kalau yang dikatakan itu benar itu. Hudzaifah itu tahu kalau yang Salman itu tahu kalau Hudzaifah ngomong itu ya itu benar memang gitu. Cuman aku tuh nggak seneng ya kalau ini diceritakan nanti nggak rusuh gitu, marahi rusuh gitu. Ya, ini adab nih, adab agar kemudian kita juga menghargai orang lain yang bercerita, tapi juga ketika kita lihat ada potensi rusuh, ya jangan kemudian kita terus aku kok gendong paten-patenan gitu. Enggak. Kita tetap harus melihat situasi dan kondisi gitu. Ya. Nah, kok ada orang ketiga ini yang dari sana tanya, sampaikan ke sana, jawabannya ada, balik lagi ke sana gitu. Akhirnya
Rusuhlah malah dua orang ini. Gitu. Bacaani Hudzaifatu faqala ya Salman ibni Ummi Salman. Kemudian habis itu karena ada si tumbak tujuan tadi yang suka adu domba tadi atau apalah bahasanya itu suka bergosip itu kan, maka Hudzaifah terus menyamperi aku. Faqala ya Salman, wahai Salman, anaknya Ummi Salman, anaknya ibunya Salman, ya benar kan? Syafi'i, anak ibu Syafi'i, ya benar kan? Tidak salah kan? Walaupun sebenarnya mungkin nama ibunya nggak tahu gitu, karena Salman ini termasuk sahabat yang hijrah meninggalkan Persia, makanya kenal namanya Salman al-Farisi, gitu, orang Persia. Jadi dia nggak pernah istilahnya apa ya? Dan saya tahu juga jarang disebutkan di kitab-kitab itu bapak ibunya siapa, karena bapak ibunya orang Persia dengan agama Majusi. Waktu itu ya Hudzaifah ibnu Ummi Hudzaifah, maka aku tuh menjawab ketika dia mengucapkan atau manggil aku dengan seperti itu, aku jawab, wahai Hudzaifah, anaknya ibu Hudzaifah, benar juga, nggak salah juga. La tantahiyanna au la aktubanna fika ila Umar. Hendaknya engkau berhenti dari cerita-cerita itu. Ya, memang hadisnya kamu dengar, tapi kok kamu berhenti daripada nanti sesama kaum muslimin, suku-suku itu malah rusuh gitu loh. Malah berantem, malah perang, malah bunuh-bunuhan. Berhenti Ose gitu. Kalau enggak kamu tak laporkan ke Umar gitu. Kemudian falamma khawwaftuhu, ketika aku mengancam, menakut-nakuti dia, bi Umar dengan Umar, gitu. Tarokani, dia meninggalkanku. Ya, yo mesti yo kecewa gitu. Teman baik kok kemudian malah ngomong gitu, pergi dia. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, min waladi Adam ana. Saya adalah min waladi Adam, salah satu anak Adam, kata Nabi. Wa ayyuma abdin min ummati la'antuhu la'natan au sababtuhu subbatan. Ya. Maka hamba yang mana aja dari umatku yang pernah aku laknat dengan suatu laknat atau pernah aku hina dengan suatu hinaan, bighairi kunhihi, padahal ia tidak layak memperolehnya, faj'alha alaihi sholatan. Ya. Maka itu akan menjadi, di sini dikatakan sholat, terjemahnya itu keberkahan bisa, rahmat bisa, kebaikan bisa, ya, untuk dia. Misal kamu dia elek, padahal kamu nggak elek gitu. Ngerti ora jenenge enggak? Wis kan kaya wong rendah. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Maka di sini Nabi SAW mengatakan hambaku atau maaf umatku ya, mana aja yang pernah dilaknat atau dihina padahal dia enggak kayak gitu, maka hinaannya itu seketika akan berubah menjadi, di sini dikatakan sholatan, jadi rahmat, jadi kebaikan buat yang bersangkutan. Jadi kita enggak boleh atau jangan berkecil hati kalau kemudian pelajaran adab selanjutnya yaitu jangan kita berkecil hati kalau kemudian kita dihina orang, karena Nabi SAW sudah mengatakan dia akan menjadi rahmat, akan menjadi kebaikan buat orang tersebut yang dihina. Yang menghina gimana ya? Dapat dosa lah. Nah, di sini dikatakan sebagai doa malah. Doa atasnya. Atas siapa? Atas orang yang menghina. Waja'al, di sini dikatakan waja'al ha alaihi sholatan. Maka semoga menjadi untuknya si penghina apa laknatnya tadi kan ini apa mu'anas. Maka faj'alha, maka jadikanlah laknatnya itu alaihi sholatan. Atasnya, atas siapa? Atas yang menghina, sholatan sebagai doa. Dibalik malah. Jadi ada dua apa ya istilahnya, dua pemahaman. Kalau di kitab yang saya pegang ini, itu akan membalik jadi doa kebaikan buat yang dihina. Tapi kalau kitab yang kita baca ini, itu adalah dia akan menjadi laknat balik bagi orang yang melaknat. Dan era genah, ya berarti yang ngomong nanti nggak genah gitu kan. Gitu. Jadi itu adalah pelajaran adabnya. Banyak ya tadi pelajaran adabnya. Jadi yang pertama kalau lihat judulnya, yaitu seorang laki-laki itu harus bekerja, ya. Wajib. Kalau lihat judulnya tadi. Bab khuruj ilal mabqalah, keluar ke ladang. Wa hamalu syai'in ala atiqi, dan memanggul sesuatu ila ahlihi, kepada keluarganya, bizabil, keranjang yang isinya ada sayuran atau telo atau pohon atau apa. Tapi ketika kita baca dalamnya, di sini banyak pelajaran adabnya, termasuk ketika ada orang bercerita, ya kan? Kita harus menimbang dulu, nggak selalu cerita itu kudu diceritake gitu kan. Menurutku sih kayak gitu. Namanya kamu nanya ya dia jawab gini. Terus diceritakanlah itu ke orang lain, ya. Akhirnya jadi ramai gitu. Termasuk jangan buru-buru menghina atau melaknat orang kalau memang kita belum punya bukti atau dalil. Itu di lantai kok ada air tumpah, bikin orang kepleset. Siapa itu Mas Angga pelakunya? Oh itu Mas Fajar. Padahal dia nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu. Nah, akhirnya sama bosnya Fajar langsung dimarahin, gitu kan? Langsung diomel-omeli. Padahal sebenarnya dia nggak pernah melakukan. Nah, jadi kita sebelum menuduh kita harus punya bukti atau saksi. Hadis yang ke-235 an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, ukhruju bina ila ardi qaumina,
wa kharajna wa kuntu aba wa abi bin Ka'ab fi muakhirin nas fahajat sahabatan. Keluarlah kalian bersama kami ke bumi kaum kita. Maka kami pun keluar. Pada waktu itu aku dan Ubay bin Ka'ab berada di belakang orang-orang. Lalu awan pun berarak dan berkumpul. Ya, jadi waktu keluar ada awan yang berkumpul. Faqala Ubay kemudian berkata atau berdoa, Allahumma srif anna adaha. Ya Allah, singkirkan gangguannya dari kami. Walahiknahum. Lalu kami menyusuli mereka. Waqad ibtalat rihaluhum. Sedang pelana mereka telah basah kuyup, kehujanan berarti. Ma asabakumul ladzi asabana. Lalu faqalu ma asabakumul ladzi asabana. Lalu mereka berkata, kami tidak tertimpa seperti apa yang menimpa, kalian tidak tertimpa seperti apa yang menimpa kepada kami. Qultu, kemudian aku berkata, innahu ta'allahu azza wa jalla ayyasrifa anna adabaha. Aku berkata sesungguhnya innahu, dia si Ubay tadi sudah berdoa untuk kemudian semoga Allah menyingkirkan gangguan si hujan ini gitu. Faqala Umar, maka Umar berkata, ala ta'autum lana ma'akum. Tidakkah kalian menyertakan kami dalam doa kalian? Ya, Allah wa iyyakum. Hubungannya apa dengan judul yang di atas? Judul yang di atas ini adalah perintah untuk seorang laki-laki untuk bekerja gitu kan. Kok kemudian gitu, waktu ke ladang, waktu ke kebun, waktu ke kantor, kok hujan kayak sekarang ini. Maka di sini ya seorang sahabat Ubay bin Ka'ab ya kan berdoa. Ini doanya ini bisa dihafalkan, bisa ditiru. Ya, karena dari kita itu kadang ada yang ke sawah gitu kan, terus dikabari sambil bedek kayak gitu. Ya, maka ini perlu diamalkan. Ya, perbuatan sahabat yang baik ini perlu dicontoh. Itu namanya sunnah dari para sahabat. Allahumma srif anna adabaha. Dihafalkan nih Mas Fajar, nanti diajarkan ke bapaknya. Orang kali mau pulang kok yo. Kadang tuh ada gitu loh. Baru nyangkul atau baru nyari sayur, hujan. Terus nyiup ke apa kayak gini, bubuk gitu. Nah, nggak taunya sambil bedek di situ. Dan kasihan. Ada juga yang nyiup di bawah pohon di tengah sawah sambil bedek juga. Sering saya dengar gitu. Maka ini bisa dipraktekkan. Allahumma srif anna adzabaha. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alaikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.